Benar. Dan wajar ketika terjadi bukan cuma 9 settingan, bisa sampai ribuan bahkan ratusan bahkan ribuan settingan. Makanya teman-teman jangan kaget dan jangan bingung. Untuk settingan yang berbagai macam sebenarnya yang inti yang paling utama yaitu Welcome back my YouTube channel Swavel Beraviari. Oke, hari ini gua akan konten belajar, dan tentunya kenapa enggak, karena waktu yang jangan disia-siakan untuk saat ini belajar. Karena yang gua tahuin saat sekarang ini itu kebanyakan gua cuma hanya pembodohan dan cuma hanya zong. Nah, nggak salah dong, karena saking gue penasarannya, gue pengen belajarnya, gue datangkan excellent bird, yaitu Mas Aris. Dia sudah mulai lelah guys, sudah hampir 2 minggu di sini nggak suruh pulang guys. Jadi kalau gue harus paham semuanya baru dia balik ke Jogja. Kali ini gue akan belajar teknik dasarnya, teknik memahaminya, pemahaman ya tentang konslet. Habis itu cara prakteknya nanti akan gue lakuin di YouTube gue sendiri. Nanti akan gue TikTok sama dia di Jogja. Gue paksa lu harus komentar Mas Haris. Kalau enggak jangan. Gue akan berhenti untuk bikinnya. Jadi tugas gue nanti akan mempraktekkan di YouTube gue sendiri. Biar ada isinya sendiri YouTube itu. Kalau enggak buat apa bikin YouTube, bener kan? Oke teman-teman, di sini gue belajar. Intinya nggak usah banyak bacot gue. Intinya gue akan nyimak apa kata Mas Haris. Habis itu kalau udah paham, dia silahkan ke Jogja. Oke guys, untuk itu salam masuk akal ya. Simak. salam minor masuk akal. Stabil. Oke Mas Haris, lanjutkan Mas Haris. Kita akan mulai dari yang dasar dulu ya Om. Dasar. Supaya nggak bingung, kita mulai dari proses belajar konslet ini mulai dari dasar dulu. Saat ini banyak sekali terjadi kebingungan. Pemula-pemula ini mulai belajar konslet ini dari mana. Kadang mereka nyimak dari satu channel ke channel yang lain. Ya. Dan itu beberapa orang aku yakin mengalami kebingungan. Semoga yang saya jelaskan di sini bisa membuat teman-teman itu paham supaya teman-teman ketika menyimak konten tidak bingung. Ya. Saya tidak merendahkan konten manapun, saya tidak bermaksud merendahkan konten manapun. Saya tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih pintar. Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya di sini ingin memberikan edukasi aja supaya teman-teman paham, gitu ya, Menanda. Kita mulai dari kebingungan itu, kita mulai dari dasar dulu. Biasanya dulu saya waktu belajar, saya belajar pada 9 guru. Jadi kita mulai dari bahan mentah. Di sini ada bahan mentah, ya kan? Ya. Di sini ada bahan mentah. Kita mau lari menuju ke arah konslet. Jadi kita arahnya ke sana nih. Dari bahan mentah akan diolah menuju ke konslet, ya kan? Oke, jadi dari 9 guru tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini termasuk apa? 9 guru ini mengajarkan 9 cara yang berbeda. Cara yang berbeda Dengan tujuan yang sama yaitu ke konslet. Oke. Jadi saya mau kasih pemahaman sama teman-teman ketika nyimak satu vlog harus paham karena satu vlog dengan vlog yang lain itu berbeda. Lah saya mau kasih kenapa saya lebih lari ke 9 settingan ini berbeda, tapi saya lebih lari ke pemahaman. Kenapa? Karena kalau teman-teman ini hanya memikirkan settingan, itu akan terjadi kesalahpahaman. Ya. Saya lebih suka, ini contoh 9, saya waktu belajar 2 tahun zong, ini karena seperti ini kejadiannya. Saya belajar sama 9 guru nih. 9 guru ini ada yang bilang jemur kenceng, nggak jemur. Ada yang bilang pakan polos, ada yang bilang pakan tinggi. Ada yang bilang mandi, Ya. ada yang bilang mandi sendiri. Ya. Ada yang bilang single glodok, ada yang bilang sangkar bulat. Ya. Ada yang bilang pakai sistem cabut petel jodohan. Oke. Nah, kalau misalnya dari 2 hal aja teman-teman itu nyimak, misalnya antara mandi dan tidak mandi itu disebutkan 2 guru, otomatis akan terjadi kebingungan, bener nggak Menanda? Benar. Bener. Menanda harus milih mana, mau mandi apa nggak mandi? Ya. Nah kalau masalah pakan misalnya kita ngomong polos, polos itu pakan rendah ya, polos. Kita ngomong polos sama tinggi. Tinggi. Oke. Nah
Kita ngomongin dua hal ini aja, sama mandi dan tidak mandi. Mandi tidak mandi. Iya. Masih ada lagi jemur Sama tidak jemur. tidak jemur. Atau ini bisa dibilang kalau dijemur ini jemur sebentar atau jemur lama ya. Oke. Kita akan mulai dari tinggi, polos sama pakan tinggi. Ketika teman-teman misalnya belajar dari dua guru aja lah yang simpel ya. Yang satu ngajarin pakan polos, yang satu ngajarin pakan tinggi. Dua konten kreator yang berbeda dengan artis atau mentor yang berbeda, ngajarinya pakan polos, yang satu ngajarin pakan tinggi. Terus gua tanya nih, teman-teman mau milih yang mana? Bingung nggak dengan kondisi seperti ini? Dua konten kreator ngajarin. Bukan teman-teman aja, gue juga bingung. Nah makanya, Yaudah, kan Om Nanda ini biar teman-teman juga jelas. Ya. Sekalian ngajarin Om Nanda nyimak ya. Kalau misalnya ada lagi konten kreator, Om, kalau dulu saya belajar sama Om Baleva, dia sistemnya mandi. Tapi ada konten kreator yang bilang, atau mentoring yang bilang, nggak usah mandi, biar mandi sendiri, nanti takut ngedrop. Tapi kenyataannya ketika ngomongin mandi atau tidak mandi, polos atau tinggi, jemur atau tidak jemur, ini ternyata semuanya jadi. Dan saya lihat sendiri fakta di lapangan bahwa dengan settingan yang berbeda, yang 9 settingan ini, semuanya jadi Konslet. Tujuannya satu. sama, tujuannya satu. Oke. Saya mau kasih gambaran sama teman-teman nih. Kita nggak harus mikirin ini sebenarnya. Ngapain kita mikirin ini? Konyol kalau kita mikirin ini, jadi bingung gitu loh. Jadi mendingan kita aku mau kasih gambaran sama teman-teman nih. Kalau kita mau ke Jakarta, kita mau ke Yogyakarta nih. Ini saya posisi di Jakarta Om Nanda ya. Ya. Kita mau ke Jakarta, mau ke Jogja. Saya mau pulang ke Jogja. Saya kan bisa milih dari jalan mau lewat mana aja. Benar. Ada 9 jalan, bahkan mungkin lebih. Benar. Ini kan contoh 9, ini bisa lebih, mungkin 10, 11, bahkan mungkin puluhan ini settingan. Tapi ketika dengan satu tujuan Yogyakarta. Tapi itu tujuannya sama, jalannya memang beda. Tapi artinya goalnya kan sama, sampai ke Yogyakarta. Jadi sebenarnya kalau kita pakainya pemahaman, kita nggak perlu mikirin satu-satu jalannya lewat mana. Intinya kita bisa ngomong pakai apa, kenapa kok harus pakai itu, biayanya berapa, terus bensinnya habis berapa, kan bisa kan? Iya. Ketika kita mencapai satu tujuan ini, kan bicaranya apa, mengapa, bagaimana kan? Benar. Ya, sama aja konslet kita bicara apa, mengapa, bagaimana. Ya. Apanya apa? Apanya konslet itu dalam kondisi apa? Ya. Burung bisa konslet dari bahan mentah masuk ke konslet, ini dalam kondisi apa? Ya, ya. Terus misalnya udah tahu dalam kondisi apa, kita akan mikirin bagaimana caranya supaya bahan mentah ini sampai ke konslet. Benar. Ya kan? Apa, siapa, bagaimana. Siapa ini bicara, mungkin bisa bicara burung. Burung itu bicara. Jadi sebenarnya menurut aku ada dua sih Om Nanda nih. Ada dua, yaitu yang pertama yaitu karakter burung. Jadi gua harus membaca karakter burung. Oke. Karakter burung. Dan satu lagi kondisi burung. Kondisi. Jadi gua harus membaca karakter burung dan kondisi burung. Oke. Kalau bicara karakter burung, aku hapus ya. Teman-teman mungkin sudah paham ya tentang ini, makanya kita hapus dulu. Kita akan masuk ke karakter sama kondisi burung. Nanti mungkin konten ini berpotong-potong sampai beberapa sesi. Disimak satu-satu, jangan skip. Jamin rugi kalau skip. Karena tujuannya satu. Sama konslet. Tujuannya konslet. Kita hapus semua aja Om. Oh gitu. Ya, kita akan mulai simaknya, masuknya ke tujuan konslet kan. Jadi teman-teman harus simak dari awal ya. Tadi kan aku akan coba konslet. Kita rubah diagramnya. Konslet, ya kan? Tujuan goalnya kan ini kan. Ya, tujuan goal itu. Nah, kita di sini ada dua hal penting menurut aku yang kita harus pahami kalau menggunakan yang namanya pemahaman. Nah, di sini yang bikin gua pribadi kebingungan, Mas. Ya kan? Ya. Pemahaman ini ada dua yang butuh dipahami ketika kita nggarap bahan mentah. Ya. Satu yang tadi sebutin karakter burung. Karakter burung ya. Satunya kondisi burung. Nah,
Yang dimaksud karakter burung yaitu di mana burung ini ada beberapa karakter. Mudah birahi, susah birahi. Ini aja ya mungkin kurang jelas, tapi intinya mudah birahi sama susah birahi. Di bawah ini ada lagi yang ngomong mudah emosi, ada yang mudah susah emosi. Aku akan jelaskan satu-satu, akan tulis dulu satu-satu supaya teman-teman yang belajar sama Om Nanda nggak bingung ya. Yang dimaksud karakter burung, contohnya begini Om. Kita bayangin aja, ada manusia tuh kan 1000 manusia pun itu punya karakter yang berbeda-beda. Tapi kita bisa kelompokkan dengan membedakan 1000 karakter, kita bisa kelompokkan menjadi ini aja yang kalau untuk burung ini aja yang simple. Burung mudah birahi atau susah birahi. Burung sange, gampang sange atau susah sange gitu kan. Terus orang mudah emosi, burung yang susah emosi. Burung mudah emosi itu yang mungkin pemarah, gampang marah, sama yang susah marah, gampangannya kan gitu gambarannya. Lah, ketika kita menggunakan ini nih, yang mudah birahi, ya. Pakai pakan tinggi, ya, yang mudah birahi ini, Ya. pakai pakan tinggi, akan terjadi satu resiko. Ini risiko. Resikonya apa? Burung akan mudah meremelek atau over birahi. Burungnya karakternya mudah birahi, dimainin pakai pakan tinggi. Yang terjadi burung gampang sekali over birahi. Sardot itu? Salah satunya itu. Sardot salah satunya. Salah satunya. Over birahi ini macam-macam. Gestang itu belum termasuk over birahi. Dia birahi tinggi. Jadi patokannya untuk yang burung itu. Nanti kita bicara patokan dulu. Kita ngomongin yang ini dulu ya Om. Iya. Biar nggak bingung, biar runtut. Burung yang mudah birahi itu dengan digunakan dengan pakan tinggi, itu resikonya akan ada satu resiko yang namanya over birahi. Iya, over birahi. Ya, over birahi. Kalau burung yang mudah birahi ini bagus di pakan rendah atau sedang. Karena dulu saya belajar sempat bingung ke belajar ini. Lah, dengan di pakan tinggi resiko ini lebih tinggi. Over ya. Ya kan? Kalau pakannya rendah, dia nggak, karena dia gampang birahi mau di pakan rendah, dia tanpa naik otomatis naik sendiri seperti burung vector zaman dulu. Ya. Tanpa harus dinaikin, dia bisa aja dengan milad putih aja tetap aja birahi kalau waktunya birahi. Benar, benar. Jadi lebih amanan kalau untuk burung yang menurut saya lebih aman untuk burung yang pakan rendah, untuk burung yang mudah birahi ini bagusnya pakai cara ini, pakai pakan yang rendah dan sedang. Kalau dia nekat pakai pakan ini, resikonya burung over birahi. Over birahi ini bisa larinya ke tidur, ngeriwik, atau mungkin ke tidak bunyi. Ah, juga pernah tuh. Ya, paham ya? Paham. Oke, kita hapus lagi Om, biar jelas. Ini soal papan tulisnya. Yang ini aja Om, yang ini aja dulu, yang bawah dulu ya. Ini ya. Kita sudah ngomong yang mudah birahi. Ini ya, hapus ya. Ya, hapus. Yang mudah birahi dulu. Yang ini jangan di atas. Tak samping rokok teman-teman, biar kita nggak selek. Nah, Boleh ngerokok ya? boleh ngerokok aja Om. Kita ini sekolah kelas manula. Siap. Jadi nggak apa-apa, bebas. Coba jangan di skip, pokoknya teman-teman jangan di skip. Saya tekanin sekali lagi, kalau skip saya jamin rugi. Kalau di skip. Dan juga jangan lupa kita minta dukungannya. Karena begini teman-teman, kalau teman-teman dukung channel-channel kita, Jawara Kicau, Jawara Kicau, Swapel, Bird Aviary sama Nanda itu, dan Excellent Bird punya saya, dan juga The Hakim. Ini orang-orang yang saat ini sedang memperjuangkan konten-konten yang saat ini sedang memperjuangkan seluruh kicomania Indonesia demi kemajuan kicomania Indonesia, termasuk Lobet Mania, untuk meningkatkan istilah penghasilan kita ini yang bergantung hidupnya di dunia burung. Oke, kita lanjut ya. Setuju. Jangan lupa subscribe supaya kita lebih maksimal. Ya.
Saya akan lanjutin ya teman-teman ya. Kalau subscribe, tak jamin deh gue terusin nih konten. Biar teman-teman tahu jelas, buka semua wawasannya. Konslet ada di mana-mana, nggak usah takut. Kita mulai tadi yang udah mudah birahi, udah ya Om? Udah. Kita bicara yang susah birahi. Kita bicara susah birahi. Susah birahi itu kan ketika dikasih pakan tinggi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.